Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul di Aula Cipta Rasa dalam rangka kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Bu Endah Sulistianingsih CGP Angkatan 11. Pertama akan kami bacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan dari kepala sekolah, ketiga acara inti, dan di akhir penutup. Marilah Bapak Ibu kita buka kegiatan pada siang hari ini. Bagi yang beragama Islam membaca basmalah bersama-sama, yang beragama non-muslim dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada Bapak Gioto SPD MPD, dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Ibu Endah Sulistianingsih selaku CGP Angkatan 11 yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kita tercinta Cipta Rasa untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif sebagai salah satu tugas ataupun petugasan dalam pendidikan guru penggerak yang diikuti oleh Ibu Yin. Semoga nanti pada saatnya kita bisa mengikuti dan menerima ataupun mendapatkan hal-hal baru terkait dengan budaya positif yang tentunya di sekolah kita ini sebenarnya juga sudah melaksanakan. Namun demikian bahwa hal tersebut perlu lebih diintensifkan karena memang budaya positif itu sifatnya wajib untuk dalam seperti lembaga sekolah seperti kita. Dan tentunya kami berterima kasih kepada Bu Yin yang sudah menyiapkan segala sesuatunya dari ilmu yang diperoleh selama program pendidikan guru penggerak, dan semoga nanti kita bisa memetik, mengambil intisari dan bisa melaksanakannya di sekolah kita, wabil khusus di kelas-kelas kita. Karena pada dasarnya di budaya positif itu dimulai dari kelas, kemudian nanti sampai ke sekolah. Jadi kalau sekolah punya keyakinan sekolah, maka di kelas juga punya keyakinan kelas. Sehingga di situ nanti harapannya ke depan bisa menjadikan suasana pertama di kelas ini menjadi suasana pembelajaran yang nyaman, yang aman, dan juga siswa kita mudah menerima, mudah untuk melakukan kegiatan pembelajaran, sehingga cita-cita bangsa kita untuk kemudian menjadi mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan, insya Allah bisa terwujud. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, saya titip informasi bahwa terkait dengan ketugasan kita, mari kita bersama-sama menyiapkan. Saya yakin Bapak Ibu sudah bersiap diri. Kebetulan kan ini momennya adalah di bulan Juli Agustus sampai dengan Desember, artinya pada penilaian kinerja tahap 2 semester 1 tahun ini semoga nanti dapat dilaksanakan baik. Beberapa teman sudah memulai di pekan ini, kalau tidak salah ada Pak Pri, ada Pak Angga, itu nanti mohon kalau tidak hard copy sehari sebelumnya saya diberi soft copy-nya, atau saya siapkan sekaligus drive saja supaya Bapak Ibu yang sudah siap RPP-nya ataupun modul belajarnya bisa dikirimkan di drive tersebut, sehingga saya bisa untuk mencermati
saya maunya sebelum saya menyaksikan panjenengan apa ini action di kelas, saya melihat RPP panjenengan. Ya, karena memang harus seperti itu. RPP itu diproseskan pada kepala sekolah, kemudian nanti baru di-actionkan. Betul nggih? Dan insya Allah kita mulai besok tanggal 28 ini Pak Pri akan action yang pertama, dan disusul Panggar kalau nggak salah hari tanggal 29. Itu kemudian tadi saya mendapat informasi tentang TPG dan Tamsil, tapi tidak akan saya jelaskan sekarang karena insya Allah tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Yang penting Bapak Ibu siap, dan mohon Mr. Dapodik cek and recheck yang berkala, yang kenaikan pangkat, ya tolong kalau masa Pak Pri misalkan kenaikan pangkat yang apa? Yang 3C kemarin bulan apa Pak? Oh malah belum. Tapi yang KGB sudah. KGB per bulan Agustus baru KGB. Baik, tadi informasi sedikit saya culik. KGB itu bisa ditautkan atau bisa dijadikan dasar untuk TPG per Juli. Jadi kalau per Agustus belum bisa. Jadi dasarnya nanti tetap bulan Juli ke sana, atau gaji tahun lalu, gaji bulan lalu. Artinya tetap di Dapodik di entry, tapi untuk pencairan TPG masih cut off-nya itu SKSK per Juli. Seperti saya, KP saya itu bulan Agustus, maka tidak bisa dijadikan dasar untuk pencairan TPG. Pencairan TPG saya masih menggunakan gaji bulan Juli. Nanti Bapak Ibu, jadi sedikit informasi dari dinas. Insya Allah nanti ada waktu kita sampaikan ulang terkait dengan kegiatan ataupun TPG yang memang kita punya kesempatan nanti tanggal, karena kita di sesi 1 tadi pesannya itu kita kemungkinan di awal itu pengisian online sama kemudian pemberkasannya. Demikian saja yang saya sampaikan. Selamat mendesimasikan Bu Iin. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah semangat kita semuanya. Tepuk semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gioto SPD MPD atas sambutannya. Lanjut ke acara inti, yaitu pemaparan diseminasi budaya positif oleh Bu Endah Sulistianingsih. Kepada Bu Endah Sulistianingsih dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Sinta atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Gioto SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Lempuyangan 1, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SD Negeri Lempuyangan 1. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya serta rezekinya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan dan bisa bersama-sama untuk sharing ilmu. Tidak lupa salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumul akhir kita mendapat syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah saya membawa oleh-oleh yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Menurut saya, guru penggerak itu tidak hanya didapat dari pendidikan guru penggerak saja, namun di sini pun saya sudah melihat semuanya adalah guru penggerak, karena dia bergerak di sekolahnya untuk mendidik putra-putrinya, untuk mendidik siswa-siswanya, dan bergerak di rumahnya untuk mendidik putra-putrinya di rumah, dan bergerak di masyarakat untuk bersosialisasi dengan masyarakatnya. Siap. Bergerak, menggerak, dan menggerakkan. Semuanya saya sudah melihatnya, dan tidak hanya saya sendiri atau Pak Gioto yang selaku mengikuti program guru penggerak, tapi semuanya sudah bergerak. Jadi semua sama ya Bapak Ibu. Baiklah,
Aksi nyata atau diseminasi yang akan saya paparkan adalah mengenai budaya positif. Tugas dari guru penggerak itu ada 6 poin yang sudah disampaikan oleh Bapak Giyoto. Yang pertama tentang disiplin positif, yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, yang ketiga tentang keyakinan kelas, dan yang akan saya sampaikan tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada tentang 5 posisi kontrol, dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Oke, kita mulai pembelajarannya tentang tidak lupa untuk senyum dulu Bapak Ibu. Mari tersenyum bersama-sama. Wenda, senyum. Oke, baik. Ini pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi setiap ada permasalahan itu pasti ada poinnya tentang gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, kita coba evaluasi. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5, tentang penguasaan, kasih sayang, bertahan hidup, kebebasan, dan kesenangan. Mari kita bacakan studi kasus yang ada. Ibu Zulaiha, guru wali kelas 6A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaiha, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Mari kita lihat dari kelima kebutuhan dasar manusia. Ini nanti akan kita rinci, akan kita telaah bersama-sama. Mohon bantuannya Bapak Ibu Guru untuk membacakan kelima alasan Tommy melakukannya. Terima kasih. Untuk alasan Tommy yang pertama, yaitu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Terima kasih. Iya, betul. Selanjutnya tentang alasan kedua. Sini tentang kasih sayang. Alasan Tommy yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Iya, bisa dicermati ya Bapak Ibu. Itulah alasannya. Jika merasa ingin kasih sayang itu, makanya Tommy melakukan seperti itu. Alasan yang ketiga tentang kekuasaan. Alasan Tommy yang ketiga karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Iya, dia merasa berkuasa, jadi menakut-nakuti temannya, biar dia tuh merasa jadi penguasa gitu ya, jadi kekuasaannya dibutuhkannya. Oke, selanjutnya tentang kebutuhan atau kebebasan. Alasan Tommy yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu melakukan bekal yang sama. Ya karena itu dia ingin mencoba makanan yang yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Ya, bisa dimengerti ya. Tommy merasa ingin bebas hidupnya. Jadi
Jadi merampas makanannya temannya itu karena ada rasa keingin kebebasan dia. Kemudian yang terakhir, alasan Tommy yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. ya baik Bapak Ibu, dari kelima poin itu dari 5 poin kebutuhan dasar manusia sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak pasti ada alasannya ketika dia melakukan sebuah kesalahan atau tindakan yang tidak kurang tepat atau tidak tepat. Itu ini ada poinnya, ada dia karena butuh kekuasaan, butuh kasih sayang, butuh bertahan hidup, butuh kebebasan, dan butuh kesenangan. Jadi nanti kita bisa melihat kalau ada misalnya permasalahan suatu anak, nanti kita pasti bisa menilai, oh ternyata anak ini di rumahnya mungkin misalnya anak yang kurang perhatian dari orang tuanya, biasanya suka iseng, suka jahilin temannya. Ternyata kurang kasih sayang dari orang tuanya. Jadi dia melakukan itu karena ingin diperhatikan sama teman-temannya atau diperhatikan sama gurunya. Gurunya nanti menegur dan dia merasa, oh saya dideketin sama guru, diberi bukan ceramah ya, motivasi, nasihat, ya, mungkin seperti itu dan lain sebagainya. Masuk ke materi yang kedua adalah 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ini ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nanti kita bisa evaluasi diri, kira-kira kita masuk yang di mana. Semoga sesuai dengan harapan semuanya. Nah, ini. Jadi 5 posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat masalah, merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Biasanya yang penghukum itu dia sering menghardik, kemudian menyuruh sesuatu hal yang tidak mengenakan, atau membentak, menyakiti, bahkan berkata-kata yang kasar. Biasanya seperti itu penghukum. Murid biasanya apa dampaknya pada murid? Murid akan merasa dia biasanya akan mengulangi kesalahannya, dan biasanya katanya seperti ini, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Biasanya murid malah akan seperti itu kalau jadi posisi penghukum. Kontrolnya seperti itu. Kemudian 5 posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya dia berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, kamu melakukan kesalahan, jadi temanmu merasa tersakiti, atau karena kamu, temanmu jadi merasa berkecil hati misalnya. Nah, dampaknya pada murid biasanya ini, dia akan merasa rendah diri, tidak percaya diri, tidak semangat, atau dia merasa kerdil gitu ya. Kalau dia sering membuat merasa bersalah. Kemudian teman, biasanya gini, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, dampaknya akan apa? Teman tidak mandiri atau bergantung. Murid akan merasa bergantung atau tidak mandiri karena ucapannya gurunya itu hanya yang didengar sama gurunya itu aja. Jadi nanti kalau perkataannya berbeda, dia ternyata berbeda gitu. Jadi tergantungan. Kemudian pemantau biasanya mengukur
apa peraturannya, terus menyucikan diri bila diawasi, menyesuaikan diri bila diawasi, intinya pengawasan gitu ya. Nah, yang posisi yang terakhir ini yang manajer ini, intinya menghargai diri sendiri. Jadi mengembalikan ke murid itu jadi posisi manajer juga. Jadi manajer itu apa? Menggerakkan sesuatu yang salah itu bagaimana solusinya agar menjadi lebih baik, intinya itu. Nah, ini penjelasannya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, dan sebagainya. Ini hasilnya, kemungkinan murid marah dan menendang atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau sesuatu hal yang tidak baik. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lebih tidak nyaman. Membuat muridnya itu malah merasa rendah diri. Misalnya contoh kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Biasanya anak yang seperti itu kan merasa, wah saya ternyata berbuat salah. Saya ternyata selama ini kurang baik, kurang hebat dan sebagainya. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu. Nah, ini dia poin yang penting. Bila suatu saat guru tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Gitu. Jadi sekiranya sebenarnya baik ya, sebagai teman kita tuh merasa berteman, posisinya sebagai sama-sama teman atau apa gitu, tapi ternyata pada satu hal yang tidak diharapkan adalah ini, nanti ketika anak merasa perubahan seorang gurunya itu berbeda, dia akan merasa kecewanya di situ. Nah, yang memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atau perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan sebagai seorang pemantau nih ya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini posisi yang terkeren ya, posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah
memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi bisa jadi teman, jadi pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kebutuhan pembuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer biasanya akan berkata, apa yang kita yakini, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Intinya sesuatu hal yang positif. Ya, ini dia, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada muridnya. Sebelum masuk ke sesi yang ketiga tentang segitiga restitusi, mari kita menjawab kuis. Oke, kita mulai menjawab kuis. Apa semuanya sudah siap? Oke, kalau sudah siap kita coba untuk menjawab soal. Yang pertama, baca Bu Sinta. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, dijawab. Itu apa sih? Ya, Bu Rindi. Pak Ria, Mas Nasa. Merasa bersalah. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Merasa bersalah. Kita coba buka jawabannya. Dadah. Pertanyaan selanjutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Merasa bersalah. Kita buka. Tipis bedanya ya sama yang merasa bersalah ini. Pertanyaan selanjutnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Oh iya, itu. Buat orang merasa bersalah. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya. Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kita buka. Iya. Betul semua loh ini, memang hebat semuanya. Nah, yang terakhir. mantap. Oh, dibalik. Yang kemarin yang lutut ya. Mainnya lutut ya Pak. Skip. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau. Dadadadang. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih sudah menjawab kuis yang saya berikan. Kita lanjut. Ini masih berapa menit lagi? Pusin. Berapa menit lagi? 30. Oke, lanjut ya. Yang materi yang terakhir, segitiga restitusi.
Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi biasanya kalau ada masalah pada anak atau siswa itu yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas, ditanya dulu kenapa, permasalahannya apa, dan sebagainya. Kemudian ini contohnya, ini contoh kalimatnya ya, kalimatnya misalnya kepada siswa yang ada permasalahan, berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Divalidasi tindakan yang salah. Jadi ketika ada yang salah setelah tadi diambil identitas permasalahannya apa, kemudian didekati siswanya, kira-kira permasalahanmu itu tadi gimana, kenapa? Jadi kita mendengarkan. Nanti ketika kita mendekati dengan cara validasi tindakan itu, murid akan merasa apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di pikirannya itu akan disampaikannya dengan sukarela. Jadi kalau pertama kali kita langsung menghukum atau memarahi anak itu, kalau misalnya ada suatu permasalahan terus kamu begini, seperti apa yang tadi penghukum itu ya. Jadi anak itu malah akan nggak mau lah, saya nggak mau berbicara, aku nggak mau cerita, nanti juga dimarahin ini itu dan sebagainya. Jadi tindakannya yang tepat itu tadi, identifikasi masalahnya dulu, kemudian validasi tujuannya apa, yaitu biar anaknya itu merasa apa yang ada di pikirannya, di hatinya itu diucapkan dengan sukarela. Intinya dari dalam dirinya, intrinsik ya, bukan ekstrinsik. Nih misalnya kalimat dari validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini yang terakhir. Poin yang terakhir, setelah tadi identifikasi masalah dan divalidasi, nah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik nanti, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini contohnya. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, dari sebuah permasalahan itu kan pasti kaitannya hubungan dengan permasalahan yang kurang baik atau negatif. Nah, bagaimana caranya itu menjadi positif? Dengan cara menanyakan keyakinannya. Misalnya suatu permasalahan dari murid, suatu permasalahan contohnya lupa membawa topi, misalnya lupa membawa topi ketika upacara dan dilakukan berulang kali. Kenapa seperti itu? Lah ternyata dia suka bangunnya kesiangan dan sebagainya, sampai kelupaan dan sebagainya. Terus bagaimana caranya membuat keyakinan kan? Bagaimana caranya biar kamu tidak kelupaan terus membawa topi? Oh ya, nanti dia akan menjawab sendiri. Ya, saya harus bangun pagi, malamnya saya harus menyiapkan topi dan dasi, dan seperti itu. Itu salah satu contoh misalnya. Intinya keyakinannya itu bukan dari kita yang nyuruh, tapi anak
itu sendiri yang akan sadar dengan dirinya. Ternyata setelah dari kejadian ini saya harus berbuat seperti apa untuk tidak terulang lagi dan agar lebih baik lagi, yang seperti itu. Aksi nyata segitiga restitusi yang sudah saya buat ini yang seperti ada gambar, membuat sebelum pelajaran dimulai akan membuat kesepakatan kelas dulu. Misalnya kesepakatan kelas yang saya terapkan di pelajaran PJOK itu misalnya membawa minum sebelum olahraga, membawa minum, kemudian memakai sepatu, kemudian tidak boleh berantem, tidak boleh bertutur kata yang kotor misalnya dan sebagainya. Itu saya juga menanyakan ke murid kira-kira apa aja ya kita perlu buat kesepakatan, dan setelah itu apa saja yang setelah itu konsekuensinya. Jadi bukan hukuman, saya tidak mengatakan nanti kalau tidak dilaksanakan akan diberi hukuman apa, tidak, tapi konsekuensi, karena hukuman dan konsekuensi itu beda. Kalau hukuman itu hanya ada poinnya dari gurunya, misalnya membuat hukuman kamu tanpa ada kesepakatan kelas, itu misalnya kamu kalau tidak membawa aku minum misalnya, kamu harus lari 2 kali putaran lapangan olahraga misalnya. Itu tanpa ada kesepakatan kelas, itu sudah namanya hukuman karena saya sendiri yang menerapkan. Nah, apabila ada kalimat konsekuensi atau sudah diadakan di depan kesepakatan kelas, itu namanya konsekuensi. Nah, ketika kita buat kesepakatan kelas, mari kita buat kesepakatan kelas. Nah, anak-anak akan, Bu, harus begini misalnya, biasanya nih biasanya nih si Putra misalnya, si Putra itu suka mengambil makanan saya. Nah, bikin kesepakatan kelas, kalau dia mengambil makanan kamu, terus konsekuensinya apa? Nah, dia harus menraktir yang memberi, yang diambil makanan dari itu, misalnya itu. Nah, kalau sudah terjadi kesepakatan, nanti konsekuensinya itu akan jalan. Itu contoh salah satunya. Nah, ini yang selanjutnya adalah Faris. Faris itu berantem dengan Kirana. Ini Kirana ya, Bu Rindi. Kirana ya, Bu Rindi. Iya, betul. Faris berantem dengan Kirana. Kemudian saya tarik karena Faris itu Pak Anggar ya, Guru. Aulia. Jadi karena Faris yang terlihat emosi, jadi saya tarik dulu, saya tenangkan dulu si Faris ini, saya stabilkan identitasnya dulu. Nah, kenapa Faris? Kenapa kamu tadi berantem dengan Aulia? Nah, kata Faris, Aulia mengejek saya, Bu, memanggil nama orang tua saya ternyata gitu. Makanya saya marah, saya emosi. Kemudian apakah dengan cara kamu marah-marah itu baik, terus kamu dengan Aulia itu akan menjadi tidak berimbas, kemudian berimbas yang kurang baik lagi, misalnya malah jadi bermusuhan atau malah jadi berantem seperti itu. Terus kata Faris, iya Bu, nggak suka saya berantem sebenarnya. Terus bagaimana? Kira-kira agar kamu tidak berantem, kira-kira yang kamu butuhkan apa kira-kira agar kamu tidak mudah emosi? Kemudian kalau kan Faris masih terpenuh, kalau Ibu sih ada saran, kalau misalnya untuk menahan emosi itu lakukan 10 stop 10 hitungan misalnya ya gitu. 10 biasanya pas pada awal ini kesepakatan kelas Ibu, saya juga menjelaskan ke anak-anak kalau biasanya kalau olahraga itu sering banget berkasus persenggolan waktu misalnya pas pelajaran olahraga atau nggak sengaja diambil bolanya, itu sering sekali itu. Makanya saya sering mengasih tahu murid-murid biar untuk melakukan stop 10 detik intinya, 10 detik atau hitungannya sama aja ya Bu ya. Intinya sebelum kamu marah, kamu berhenti, bernafas, kamu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
kelebihan 1 10 sampai 10 sampai 10. Nah setelah itu kamu masih ada waktu untuk berpikir kira-kira emosi itu baik enggak gitu kan. Terus saya juga bilang, kamu tahu nggak orang yang hebat itu apa? Orang yang hebat itu Jokowi. Oh macam-macam pokoknya jawabannya murid lucu-lucu. Orang yang hebat apalagi? Siapa tuh orang hebat? Jokowi Bu, ada Megawati Bu, macam-macam. Terus bukan orangnya, maksudnya bukan nama orang yang ibu tanyakan, itu perilakunya kira-kira apa? Kemudian masih ada yang bisa menjawab, katanya angkat tangan, nyerah Bu, coba jawabannya apa Bu? Gitu. Akhirnya saya jawab, orang yang hebat itu adalah orang yang bisa menahan emosinya, tak bilang gitu. Oh gitu, nah gitu. Jadi kalau kamu gampang emosi berarti kamu bukan orang hebat, tak bilang gitu ya. Begitulah caranya saya mendamaikan Faris dan Aulia. Jadi setelah kita berbicara panjang dan lebar kali tinggi, si Faris ini akhirnya meyakini bahwa iya benar, ternyata kalau udah emosi nanti imbasnya saya akan bermusuhan dengan orang lain, saya akan berjauhan dengan orang lain. Ketika si Aulia juga saya tengahi juga, katanya sebelum Aulia mengatakan itu sama Faris, Faris juga mengatakan orang tuanya sama Aulia ternyata sama-sama gitu. Jadi akhirnya berantem awalnya dari perang mulut seperti itu. Nah setelah dibuat segitiga restitusi ini, pertama menstabilkan, validasi tindakan dan menanyakan keyakinan, kemudian Faris merasa membuat keyakinan itu penting. Yang pertama, dia mencoba untuk menahan agar tidak mudah tersinggung atau marah. Yang kedua, katanya seperti ini, saya akan menanyakan kembali Bu, apa tujuan kamu memanggil nama orang tua? Memanggil nama orang tua, kalau seandainya saya memanggil nama orang tua kamu, apakah kamu juga tidak akan marah? Nah, seperti itu. Dia balik ke Aulia seperti itu. Jadi akhirnya kan mereka sama-sama mengerti bahwa perbuatan itu tidak baik. Nah, alhamdulillah sudah tentang budaya positif atau disiplin positif yang sudah disampaikan Pak Giyoto ini, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan terakhir segitiga restitusi. Apakah sudah bisa dipahami Bapak Ibu semuanya apa yang disampaikan oleh Bapak Giyoto dan saya sebagai calon guru penggerak yang kami terima dari pendidikan guru penggerak atau oleh-oleh yang kami dapatkan? Dari materi yang kami sampaikan, mohon refleksinya dari Bapak Ibu guys, umpan balik atau masukan, atau kita sama-sama sharing tentang yang sudah disampaikan. Misalnya ada yang mau menambahi, kira-kira oh selain membuat segitiga restitusi, mungkin kita perlu tambahan apa gitu. Saya ingin masukan dari Bapak Ibu semuanya. Monggo Bu Sinta. Misalnya ada yang mau menambahi, Bapak Ibu ada yang mau menambahkan umpan balik atau refleksi yang sudah disampaikan pada sesinya Pak Giyoto dan saya? Monggo. biar kita tambah. Bu Rindi, Pak Ri,
refleksinya. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan posisi kontrol itu tadi. Itu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol tadi itu apakah dilaksanakan secara bertahap dari posisi penghukum, kemudian terakhir manajer ya? Apakah dilaksanakan secara bertahap? Apakah itu merupakan tahapan urutan? Atau kita yang mesti memilih posisi kontrol terbaik ketika berada di dalam kelas? Itu saja. Ini kayak Pak Pri, masuk ke penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Jadi kelima poin ini mungkin diterapkan pada posisi yang pas Pak Pri. Sebenarnya kalau diambil dari semuanya ini, yang terbaik itu adalah manajer. Jadi kalau bisa itu malah tidak usah dengan cara menghukum atau pembuat merasa bersalah. Teman juga atau pemantau juga ada baiknya, tapi disesuaikan dengan situasinya. Jadi kalau bisa malah jangan sampai ada kalimat menghukum. Itu akan dampaknya itu berat Pak. Psikis anak. Jangankan anak ya, kita orang dewasa aja kan psikisnya atau mentalnya beda-beda. Ada orang yang hanya ditegur saja, misalnya, kamu terlambat, suka terlambat dan sebagainya ya kan. Kalau mentalnya dia kuat dan artinya hanya perkataan itu tuh dia abaikan saja karena dia memang sudah mentalnya kuat, tapi berbeda dengan yang mental atau psikisnya lemah. Dia akan, aku jadi merasa kecil hati, aku dikatain, ternyata aku suka terlambat dan sebagainya. Jadi kita berhadapan dengan murid atau dengan orang lain itu, yaitu kita harus mengerti sifat atau tipikalnya orang-orang atau murid-murid. Jadi seperti pendidikan berdiferensiasi ya, perbedaan murid-murid itu kan pasti ada yang pembawaannya yang ceria, ada yang lemah lembut, ada yang penangis tuh apa? Cengeng, ada yang cengeng. Ya, ada yang cengeng gitu kan. Jadi ya kita mensikapinya itu dari karakternya. Jadi hati-hati sekali, jangan sampai karakternya murid itu ternyata cengeng dan kita malah langsung sebagai guru penghukum. Nah, anaknya itu nanti akan berakibat dampaknya seperti apa yang tadi disampaikan. Merasa ini mungkin merasa marah atau mendendam. Jadi itu. Yang ini juga dengan kalimat-kalimat menyudutkan itu nanti dampaknya ke murid akan merasa dia rendah diri, merasa tidak lebih baik seperti itu. Jadi sebisa mungkin justru kita akan sebisa mungkin kita akan menerapkan sebagai manajer. Bismillah, insya Allah semuanya bisa. Gitu ya Pak Pri. Oke. Jadi bisa kita simpulkan posisi ideal itu guru sebagai manajer itu ya, yang semestinya kita bisa lakukan. Kemudian kalau yang segitiga restitusi itu Ibu, apakah harus urut dari apa tadi ya, identifikasi atau apa itu atau boleh loncat-loncat atau boleh terus jadi memang segitiga restitusi memang ada aturannya. Yang pertama adalah identifikasi dulu permasalahannya. Jadi nggak langsung serta kita langsung menanyakan keyakinan kelas.
Identifikasi dulu permasalahannya. Apa sih penyebab atau masalah yang dihadapi siswa tersebut? Jadi identifikasi dulu. Setelah itu divalidasi, dikorek-korek. Sebenarnya kebutuhan kamu apa, kenapa seperti ini dan sebagainya. Baru yang terakhir dibuat keyakinan tapi. Jadi ada urutannya. Ada tambahan lagi Bapak Ibu? Ini cerita di luar ini ya. Lucu tadi. Saya tuh dengar cerita dari Dr. Aisyah Dahlan, kalau ada yang kenal di YouTube sering. Dia itu dokter tapi juga psikolog, selain dokter tapi psikolog. Jadi ceritanya gini, perbedaan ibu dan bapak. Lucu sekali saya. Jadi kalau ibu berkata atau menyuruh anaknya, itu dikatakan Bu Aisyah itu seperti anjing budel. Jadi kuku. Jadi sama anaknya itu cuma dengarnya, halah ngomong apa kan. Tapi nggak tahu beda apa enggak, cuman yang diterapkan rata-rata kayak gitu. Terus kalau bapak yang berbicara sekali bilang itu diibaratkan seperti singa yang mengaum. Ngeri gitu. Jadi sekali bapak itu mator, itu anaknya udah ngerep gitu, sudah langsung patuh gitu katanya psikolog. Mungkin nggak semuanya, mungkin nggak semuanya seperti itu, cuman sebagian besar rata-rata kan pembawaannya laki-laki itu kan gagah gitu ya. Apa nggak kebalik? Wah, nggak kebalik malah yang gitu ya. yang Gugup itu tadi, yang ibunya malah ya itu ya sama-sama. Kayaknya ibu kan Nggak semuanya sama karena manusia kan berbeda-beda ciri khasnya. Jadi ya mungkin cuman kalau dari segi biologis. Nah, kalau dari segi biologis kan memang bapak terlahir lebih maskulin, kalau ibu kan feminin. Mungkin di situ mungkin diambil penelitian, dan penelitian itu kan enggak semua orang diteliti kan, biasanya hanya sampel. Jadi sampelnya itu yang terbanyak seperti itu. Jadi kita rasa anjing budel. Ibu itu hanya bercanda. Bu Aisyah juga suka bercanda kalau memberitahukan materi. Ini sepertinya sudah kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup dari saya. Semoga ada hikmah dan kebaikannya. Apabila ada kekurangannya dari saya sendiri, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, materi yang disampaikan oleh Ibu Endah Sulistianingsih memberikan banyak manfaat untuk Bapak Ibu guru. Tibalah di acara terakhir yaitu penutup. Mari Bapak Ibu kita tutup acara pada siang ini. Saya pribadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giyoto. Saya adalah kepala sekolah dari SD Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan testimoni terkait dengan diseminasi calon guru penggerak angkatan 11 atas nama Ibu Endah Sulistianingsih SR yang telah melaksanakan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Setelah mengikuti diseminasi tersebut, maka pada saat ini saya dan juga tentu guru-guru saya di SD Lempuyangan 1 mendapatkan pemahaman yang lebih terinci dan lebih mendalam terkait dengan budaya positif, keyakinan kelas, kemudian terutamanya pada pelaksanaan atau implementasi penerapan dari
pelaksanaan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah yang dialami oleh siswa, karena tentunya di sekolah akan banyak kejadian-kejadian atau hal-hal yang melibatkan siswa yang di sana perlu mendapatkan penanganan secara tepat dan juga memiliki dampak yang kedepannya itu dampak yang baik. Artinya ketika ada permasalahan yang dihadapi oleh siswa atau siswa bermasalah, mereka dapat menyelesaikan permasalahannya mereka sendiri dan mereka bisa mengajukan solusi alternatif pemecahan masalahnya. Terima kasih kepada Ibu Endah Swestaningsih yang telah memberikan pengimbasan terkait dengan budaya positif di SD Negeri Lempuyangan 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pri Agung Hedayani. Saya mengajar guru kelas 6. Alhamdulillah setelah tadi mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dari Bapak Ibu calon guru penggerak, Pak Giyoto dan Bu Iin, ada beberapa masukan dan pengetahuan baru yang kami peroleh. Yang pertama terkait dengan bagaimana caranya menghadapi anak-anak yang melakukan suatu kesalahan ataupun melakukan apa sih? Pelanggaran disambung aja. Oke. Ya. Ya, pelanggaran. Permasalahan anak yang terkait dengan antara anak satu dengan anak yang lain di sekolah dasar khususnya, karena selisih paham ataupun salah pahaman yang biasa sering terjadi begitu. Ini bagaimana cara mengatasinya? Ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Iin dan Pak Giyoto, bahwa ya memang sebagai guru kita harus sabar, jangan buru-buru menjudge bahwa anak ini salah kemudian harus dihukum. Tidak begitu, tetapi ada langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagai guru sehingga muncul kesadaran baru dari diri anak tersebut, dari kebiasaan yang kurang baik menuju ke kebiasaan yang baik. Nah, kemudian masukan yang lain atau pengetahuan yang lain terkait dengan posisi kontrol guru, ini juga merupakan hal baru yang bisa kami pelajari dan kami terapkan di kelas ketika kita menghadapi anak-anak. Nah, ini bagaimana posisi kontrol terbaik yang harus kita terapkan sehingga anak-anak bisa merasa nyaman, dan apabila ada hal-hal perilaku yang kurang baik dari diri anak, perilaku tersebut bisa berubah menjadi perilaku yang lebih baik lagi, sehingga anak-anak ini kedepannya nanti menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Pak Giyoto dan Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Sinta Puspitasari, guru kelas 1A. Saya teman dari Bu Endah Sulistianingsih. Alhamdulillah semenjak Bu Endah mengikuti program guru penggerak, beliau lebih energik, lebih semangatnya lebih berkoar-koar, dan metode pembelajaran olahraganya juga lebih bervariasi. Tentunya juga anak-anak semakin senang karena banyak sekali permainan-permainan baru yang diterapkan oleh Bu Endah di pembelajaran olahraga di kelas 1. Sekian, terima kasih. Bu Endah mengucapkan semangat ya Bu Endah untuk mengajari kita semua. Apanya?
mengajar kita semua, Bu. Pendidikannya, Bu. Ya, terus Bu Enda bagus nggak mendidiknya? Bagus. Bu Enda baik. Bu Enda nggak galak. Kenyataan. Iya, terus Terus semoga Bu Enda sehat selalu. Ya, murah senyum nggak? Ya murah banget, Bu, murah. Terus udah, terima kasih. Perhatian nggak? Perhatian. Ya, oke. Terima kasih. Dadah dulu. Nama saya Aska, muridnya Bu Enda. Bu Enda semangat ya Bu Enda, sudah perhatian, baik, dan peduli dengan murid-muridnya di SD Lembang 1. Semangat Bu Enda. Bu Enda telah mengajari saya dan mengajak saya olahraga dan hidupnya selalu sehat. Semoga itu semakin baik. Amin.